Oke Pak Kanto, saya mau nanya USD ini. Tadi tanggal 15 Oktober ada berita dari Bang Santos, menarik nih. Ya. Nah, pertanyaan saya, USD yang saya sudah mining kan selama 18 hari ini, dan berakhir 100 hari, apakah itu angus tergantikan dengan kilin atau USD-nya dikembalikan nantinya, gitu Bang Santos? Ya, oke. Jadi gini Bang Irama, tanggal 15 Oktober USDY memang menjadi token inti lah, katalah gitu, karena dia pindah di TT Exchange lah ya gitu. Jadi nanti biar terintegrasi antara Tiger dengan Tantin Exchange. Nah, nanti USDY bisa beli node ya gitu ya, beli node di TT Exchange. Nah, berkaitan dengan Bang Irama yang beli mesin menggunakan USDY, itu karena sudah dapat mesin dan itu berlaku seumur hidup, jadi USDY-nya tidak kembali Bang Irama. Nanti pertama mesin ini digunakan untuk menambang koin kilin yang kita tiap hari dapat ya, koin kilin ya, yang Desember nanti bisa dicairkan. Nah, artinya USDY-nya sudah tidak bisa kembali. Begitu Bang Irama. Oke, jadi udah berganti dengan kilin ya? Ya, udah berganti dengan kilin karena koin kilin yang ditambang dengan mesin kita. Nah, mesinnya penambangan ini berlaku seumur hidup. Nanti kalau ada koin lagi yang menggunakan atau bisa ditambang dengan mesin, lah kita bisa tinggal gunakan Bang Iram. Oke, siap. Ya udah, kita tunggu nanti berita selanjutnya setelah tanggal 15. Oke. Terima kasih, Pak Tos. Sama-sama Bang Irama. Oke. Selamat malam, Pak. Malam, Pak, dengan Pak Wildan ya? Ya. Pak Wildan apa Pak Wildan ya? Ya, betul. Oke, dah. Monggo silakan Pak Wildan. Ini Pak, emang tadi maaf yang mengenai USD itu untuk tanggal 15 Oktober itu maksudnya gimana ya? Maaf, kurang paham. Jadi gini, tanggal 15 Oktober itu USDY-nya itu menjadi token inti ya. Jadi ada pengumumannya Pak itu Pak ya, saya share di grup tadi juga ya. Jadi sebagai token inti, USDY-nya sebagai token inti untuk penambangan dari ekosistem rantai publik di CTC Chain. Nah, itu mulainya nanti 15 Oktober, Pak. Nah, 15 Oktober USDY diluncurkan di rantai publik CTC. Artinya nanti Tiger sama TT Exchange langsung terhubung, Pak. Oke. Nah, nanti USDY yang kita punya yang masih di Tiger, nanti itu akan bisa digunakan untuk membeli node, untuk staking node di rantai publik CTC. Hasilnya nanti tentunya koin kilin. Begitu Pak Wildan. Oh, berarti sama aja ya, kayak di Tiger Eye juga ngasilin koin kilin doang ya berarti? Sama. Tadi makanya saya jelaskan tadi kan ada 3. 1, penggunaan USDY dengan kita belikan di TKF 1 dengan menambah dana USDT 80% dan penggunaan 20% USDY. Yang kedua, kita bisa gunakan USDY-nya dengan membeli mesin mining. Ya, mesin mining yang mulai dari 100 USDY sampai ganteng. Ada di depan? Halo? Ya. Oh, ya, jadi fungsinya persentasenya lebih besar di mana? Di Tiger Eye apa di TT Exchange? Kalau node itu minimal harus 1000 USDY, Pak, infonya ya. Dan itu dibatasi hanya 5 juta USDY. Tetapi kalau di Tiger Eye dengan beli mesin mining itu tidak terbatas, cuman koin kilinnya yang dibatasi Pak, 20 juta koin kilin. Nah gitu.
Sampai saat ini itu kok karena yang yang beli mesin mining juga semakin tambah, ya ini pembagiannya per hari. Contoh punya saya ini Pak ya, punya saya ini di Coin Kilin ini mining di mining ini saya beli di sorry. Nah, Ivan mining. Nah, ini mining ya. Bentar, aset ini Pak, earning-nya Pak ya. Ini saya beli dengan 1.220 USDY ya. Ini awalnya Pak, 18 hari yang lalu masih dapat lumayan. Pertama kali itu dapat 53 koin kilin. Hari kedua menurun ke 34, 28, 25, 23, 22 terus sampai sekarang nerima sekitar 16,9 Pak. Nah ini 16,99 kemarin 16,93 kilin. Artinya semakin banyak yang beli mesin mining, maka hasilnya juga akan semakin sedikit. Karena memang dibatasi satu hari ini hanya 200.000 koin kilin, Pak. Nih, rilis per hari 200.000. Stoknya atau jumlah yang dibagikan lewat Tiger ini adalah 20 juta koin kilin, Pak. Seperti itu, Bapak. Kalau hasil berapa banyak itu banyak yang mana lah, ini yang saya belum tahu karena node ini keluarnya berapa juga belum tahu karena memang belum diluncurkan. Jadi cuman perbedaannya kalau kau beli mesin mana ini mining dengan USDY di Tiger AI ini bisa dengan 100 USDY Pak. Dengan 100 USDY. Tetapi kalau di node itu minimal 1.000 USDY, Pak. Dan dibatasi node ini hanya maksimal 5 juta koin. Begitu Pak Wildan. Selesainya juga sama nanti bulan Desember. Selesainya sama. Ya, selesai 100 hari. Kemarin yang staking menggunakan CTC koin juga akan selesai dalam 100 hari. Yang di TT Exchange kan bisa dengan staking koin CTC mendapatkan koin kilin. Bedanya kalau USDY beli mesin mining itu USDY-nya hangus ya, enggak kembali. Kalau koin CTC di TT Exchange di stakingkan itu koinnya CTC-nya kembali. Begitu Pak Wildan. Untuk harga belum ada gambaran. Harga kalau di Twitter resmi dari perusahaan dimulai dengan $0,5. Gambaran gitu ya. Dan akan naik di Twitter ya akan naik bisa sampai 10 kali lipat. Di Twitter begitu Pak, ya di Twitter resminya perusahaan ya. Karena stoknya juga terbatas, hanya 100 juta koin, dan itu hanya bisa didapatkan dengan 4 jalur. Satu, dengan staking koin CTC koin di TT Exchange, yang pertama. Yang kedua, itu dengan Kilin Live, ya, yang live itu Pak, itu disediakan juga. Yang ketiga, itu lewat beli mesin mining di Tiger AI. Dan yang keempat lewat beli node di TT Exchange. Begitu Pak Wildan. Oh gitu ya. Berarti udah ya kirain bisa agak berubah lagi. Ya. Hasilnya gini pacar kredit juga, kirain USDY-nya bisa berubah jadi STT lagi gitu sistemnya. Belum, kalau USDY udah bisa berubah Pak, nggak bisa. Cuman nanti ya, itu nanti ada di sini ada pasangan perdagangan di TT Exchange. Nah, kita belum tahu nanti USDY-nya dipasangkan dengan apa. Ya. Jadi penggunaannya tadi bisa staking node di rantai publik CTC,
Kemudian nanti bisa ada ada pasangan perdagangan di TT Exchange, ada penambangan hibrida multi token di Tiger AI, kemudian akses prioritas ke airdrop ekosistem TT. Itu fungsi daripada USDY, Pak, dengan disambungkannya rantai ke TT Exchange. Begitu, Pak Wildan. Baiklah. Siap. Terima kasih Pak informasinya. Sama-sama, Pak Wildan. Monggo dilanjut dengan Pak Nur Jalil. Monggo silakan, Pak. Ya, malam Pak Santos. Malam, Cuma Pak. mau menambahin Pak, ini USD-nya itu saya kira begini Pak, apa namanya? Bisa menjadi koin tunggal seperti kemarin USDT pada saat kita staking itu nanti terbagi di dalam dengan sendirinya. Tidak begitu Pak ya? Belum ada penjelasan ke situ, Pak. Saya belum dapat penjelasan dari situ, Pak. Ya, tapi yang jelas USDY memang saat ini 4 itu penggunaannya, Pak. Oh, begitu Pak. Atau Ya. mungkin Pak bisa jadi USDY-nya 80% atau dengan apa namanya pasangannya 20%? Belum, kalau itu belum ada. Ya, kalau yang sudah ada, pengumumannya itu 80% USDT plus 20% USDY. Nanti di bulan kedua itu 80% USDY, 20% CTC. Kayaknya gitu, Pak, kemarin, Pak. Oh iya, siap Bang. Begitu, Pak. Oke, siap Bang. Makasih banyak. Oke, sama-sama Pak Nur. Monggo silakan Pak Wari. Silakan Pak Wari. Assalamualaikum Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi tidak bisa ngangkat telepon karena banyak yang telepon, Pak. Ya kita maklum Pak. Ya, dengan harapannya ekspektasinya apa? Harapannya tidak sesuai dengan ekspektasinya, Pak. 2% Pak ya. Ya, monggo silakan Pak Wari. Ya. Jadi gini Pak Santos, karena dengan masalah yang judul yang kita bahas malam ini, Tiger AI ini Pak kan kalau kita lihat dia bermain dengan waktu Pak. Ya. Waktu dia launching pertama dia mainkan waktunya sampai 9 bulan. Dalam perjalanan ya belum sampai 3 bulan sudah bermasalah Pak. Ya. Sehingga kan kita rata-rata semua kecewa lah, walaupun dikembalikan juga nggak bisa diuangkan. Betul. Dalam bentuk USD dan CTC. Ya. Nah, apakah ini dengan silin yang akan dilisting di bulan Desember juga mengalami hal yang sama nih Pak? Nah, itu Pak yang saya juga butuh penjelasan, kan sampai saat ini belum ada penjelasan resmi dari founder kepada kita Pak. Jadi kita masih informasinya dari pengumuman di web Pak, di aplikasi. Makanya kita juga masih menunggu info terbaru berkaitan dengan Tiger AI. Makanya saat ini kita juga masih belum gaspol lagi karena memang belum ada istilahnya resmi penjelasan dari perusahaan ataupun dari founder kita Pak. Kita sebenarnya pengen ketemu founder dan kita butuh penjelasan resminya kayak apa, dan kalau memang ada kepastian sistem tidak akan berubah lagi ya kita akan gas lagi. Cuman masalahnya yang jadi pertanyaan saya sama seperti yang ditanyakan Pak Wari. Ini gimana? Nah gitu, kita sudah gaspol lagi, nanti berubah lagi. Aduh, kita lagi yang kena gitu Pak Wari. Ya, itu yang kita khawatirkan, Pak. Nah, betul. Makanya itu, Pak. Kita masih wait and see secara pengembangan. Kita tetap jalan, cuman nggak semasif yang kemarin, Pak. Ini masih nunggu info terbaru ataupun kepastian dari founder kita. Begitu, Pak Wari. Kemudian, Pak, kan kita ada juga koin CTC di exchange saat ini. Ya. Jadi waktu saya ikut Zoom sama Bu Eli beberapa hari yang lalu, itu boleh disuruh long spall. Ya, di staking kan Pak, di long spall Pak, iya Pak. Boleh Pak. Saya kan sambil belajar mengikuti. Jadi long spall ini apa yang kita dapatkan Pak?
Launch pool itu staking lah Pak ya, kata gitu ya. Launch pool itu jadi TT Exchange meluncurkan koin Kilin di TT Exchange, tapi syaratnya harus menstakingkan koin CTC kita Pak. Ya. Nah, gitu. Ya, dapatnya koin Kilin Pak. Cuman Pak kan 100 CTC saya staking. Kok enggak berubah-berubah, cuman 1 Kilin yang dapat rewardnya Pak. Udah lebih seminggu. Dapatnya kalau 100 CTC memang kecil Pak, hanya 0, sekian gitu Pak, mungkin Pak. Ya. Nanti koinnya kan kembali lagi Pak. Beda sama yang mining. Kalau yang Tiger AI menggunakan USDY, nanti itu mesin mining dapatnya agak lumayan lah. Ya, 1, sekian kalau yang 100 koin ya. Tetapi kalau yang CTC, semakin banyak orang men-staking CTC, itu pembagiannya akan semakin kecil, kuenya semakin kecil Pak. Kenapa? Karena yang dapat gede Pak, banyak orang Pak. Ya, kue 1 dibagi 50, kue 1 dibagi 1000, kue 1 dibagi 5000. Nah, semakin mengecil Pak. Begitu Pak. Cuman ini Pak nggak muncul, misalnya katakanlah 0,0 juga nggak muncul. Ada semua laporannya Pak, mesti ada lah. Nanti coba cek lagi di launch pool itu, mesti ada Pak. Ada dapatnya berapa gitu ya. Oh ya. Mesti dapat lah. Walaupun 0, masih dapat. Ya, masih dapat. Begitu Pak Warid. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Oke Bapak Ibu, silakan kalau masih ada pertanyaan berkaitan dengan Tiger AI. Kalau sudah tidak ada, kita off-kan dulu Bapak Ibu ya. Oke? Mungkin Pak Santos, untuk kita remove itu gimana Pak ya? remove Pak, yang CTCP tak? Ya. Nanti Pak ya, coba bel saya Pak ya. Oke Pak, oke. Siap Pak Bari. Yuk. Oke Bapak Ibu, saya lagi Tiger AI masih jalan dengan konsep baru dan TT Exchange akan mengintegrasikan, menghubungkan Tiger AI dengan TT Exchange. Ini sebuah kemajuan besar dan USDY akan menjadi token inti, makanya simpan dulu USDY Bapak Ibu. Nanti mesti akan ada penggunaan USDY karena memang menjadi token inti. Token utamanya adalah koin CTC, token inti, dan bagi ada pasangan-pasangan yang menggunakan USDY, maka nanti bisa transaksikan USDY-nya. Semoga kita berharap begitu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, tunggu 15 Oktober kita saksikan sama-sama, nanti kita cek sama-sama apa yang berita besar, berita bagus dari TT Exchange. Oke, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, tidak ada faktor kebetulan, semuanya mesti ada hikmahnya, semuanya mesti ada manfaatnya, semua harus kita terima karena memang bagian dari sebuah bisnis. Sekali lagi, mohon maaf, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.